Standarisasi untuk penyelesaian sebuah task ini ditandai dengan apa, Mas Bulan? Teman-teman ini harus update progresnya atau statusnya ini sampai ke apa terlebih dahulu. Mungkin kan ada beberapa hal yang perlu di selamat datang di Tech Velorum dengan saya Abdurrahman, salah satu Tech Velo di Refactory, dan juga di sini ada Mas Burhan sebagai Tech Velo juga di Refactory. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai standarisasi sebuah penyelesaian task atau tugas ya. Jadi ketika teman-teman menyelesaikan sebuah task atau tugas di Refactory, pasti ada beberapa kriteria atau mungkin hal yang perlu teman-teman tambahkan sebagai bukti bahwa teman-teman menyelesaikan sebuah task atau tugas. Mas Burhan, standarisasi untuk penyelesaian sebuah task ini ditandai dengan apa, Mas Burhan, di Refactory ini? Yang pertama itu kan tentunya ketika kita berbicara menyelesaikan sebuah task, Mas ya. Ya, kita harus memastikan lebih dahulu nih untuk tiket itu harus sudah 100% state-nya ya. Artinya selesai, kemudian tiket itu geser ke code review internal seperti itu. Nah, di detail tiket itu kita bisa menuliskan komen sebenarnya. Nah, komen standarisasi ini sebenarnya sudah dibuat sama tim principal ya. Sama tim principal ada semacam templatingnya. Apa saja hal-hal yang harus kita mesti lakukan seperti itu. Di sana itu ada yang paling atas itu PR link ya, atau pull request link. Kita harus memberikan link PR, link pull request ya tentunya. Kemudian selanjutnya ada nomor tiketnya, kemudian title-nya itu apa seperti itu. Dan setelahnya itu kita tuliskan apa saja yang kita ubah di sana. Misalkan saya membuat UI login gitu. Artinya kan ada file ataupun yang kita ubah ya, CSS atau sejenisnya. Nah, kita taruh di detailnya di apa saja yang kita ubah. Nah, seperti itu. Kemudian ada beberapa checklist Mas, checklist yang mesti kita cek terlebih dahulu ya, ada beberapa di sana seperti itu. Hingga kemudian kita taruh paling akhir itu ada evidence gitu ya. Evidence itu sebagai bukti gitu ya. Bukti kita sudah menyelesaikan task itu. Nah, evidence ini bisa berupa video record screen ya, ataupun screenshot ya, seperti itu ya. Tentunya ini screenshotnya ini ya sesuai dengan acceptance kriteria yang ada, jadi nggak melenceng ke mana-mana gitu sih. Berarti hal yang pertama dilakukan oleh engineer di Refactory adalah mengupdate progresnya ya, Mas Burhan, atau statusnya ya. Betul. Ini mungkin bisa dikasih tahu, Mas Burhan, teman-teman ini harus update progresnya atau statusnya ini sampai ke apa terlebih dahulu. Mungkin kan ada beberapa hal yang perlu di update terlebih dahulu. Contohnya tadi progress ya. Ini kita set progresnya ini maksimal berapa sebagai contoh kayak gitu. Maksimal ya 100 ya. 100 ya. Berarti teman-teman pertama harus ngelakuin itu terlebih dahulu ya, supaya kita tahu bahwa progres dari pengerjaan teman-teman ini sudah selesai. Ya, 100 ini tuh maksudnya kan dan development ya. Artinya teman-teman engineer itu sudah menyelesaikan pekerjaannya di development. Selanjutnya kan setelah itu kan ada geser dari in progress itu kan ke code review internal. Ya kan. Nah, code review internal ini ya itu tadi kita ngasih beberapa bukti ya. Ada checklistnya yang sudah dibuat template-nya ataupun standar yang sudah ditetapkan ya sama tim principal gitu sih. Nah, hal itu kita sebagai engineer itu wajib memastikan hal itu. Setelah melakukan update progress dan juga mengubah status, kita tadi juga harus memastikan bahwa kita memberikan evidence ya, Mas. Betul. Mungkin kan ada beberapa hal yang teman-teman belum bisa kasih ya. Mungkin contohnya ini, ketika teman-teman
menyelesaikan sebuah task di back end, ya mungkin bisa dalam bentuk video. Tapi apakah ada opsi lain Mas Burhan untuk ngasih tahu bahwa dari sisi back end ini udah menyelesaikan tasknya gitu? Kalau back end selain evidence berupa video ya, itu bisa URL-nya sih. Kita taruh, misalkan kita mencoba di Postman gitu ya, kan itu bisa dapat URL-nya. URL-nya nanti itu pun nanti bakalan dipakai oleh teman-teman front end. Jadi teman-teman front end itu nggak bingung ketika misalkan tiketnya itu di-ban sama tiketnya backend gitu ya. Kemudian dari tiket related itu kan kita bisa ngecek gitu evidence. Nah itu jadi salah satu kenapa checklist itu perlu dilakukan dan kenapa kita harus memberikan evidence gitu. Nah itu salah satu gunanya sih. Jadi nanti ketika udah tahu itu ya, nah nanti teman-teman yang lain kan bisa memakai misalkan tiketnya relate kayak gitu sih. Tapi memang kalau misalkan ada ya evidence tadi berupa video kan ya kita bisa memastikan gitu. Kita bisa checklist terlebih dahulu, ngecek sudah sesuai apa belum gitu sih evidence yang diberikan. Oke. Ya, ini Mas Burhan, di Refactory kan sebenarnya tidak hanya developer saja ya, tapi ada juga QA engineer gitu. Nah, mungkin di QA ini kita bisa melakukan testing dengan dua cara ya, automation atau secara kode. Betul. Nah, ini mungkin hampir sama ya dengan developer pada umumnya ya. Kalau automation kan ya sama sih, harusnya sama karena memang ya kita kan memberikan ataupun ya ngoding lah istilahnya, ngoding kemudian ada hasilnya itu before afternya itu ada sih, jadi kan evidence yang diberikan seharusnya sama gitu. Oke, bagaimana kalau semisal nih Mas Burhan dari klien Refactory ya ternyata diminta untuk melakukan testing secara manual. Nah ini apakah ada perbedaan Mas Burhan dengan teman-teman QA yang automation atau developer untuk evidence bahwa dia sudah melakukan pekerjaannya? Oke. Misalkan tiket ini testingnya manual gitu Mas. Tadi kan kita bicara mengenai automation harusnya sama kayak gitu sama developer biasa. Nah kalau misalkan manual dari teman-teman QA itu yang pertama mereka harus membuat test case-nya. Satu tiket itu test case-nya bisa lebih dari satu, tergantung acceptance kriteria itu apa kayak gitu. Jadi kita harus membuat test case-nya ngapain aja sih kayak gitu. Setiap acceptance kriteria yang dilakukan itu kan punya test case gitu ya. Nah kemudian dari teman-teman QA itu akan mengetes gitu. Apabila memang hasilnya sesuai dengan acceptance kriteria, mereka bisa memberikan evidence. Evidence ini bisa berupa screenshot. Kalau misalkan itu bisa di screenshot ya, tapi kalau misalkan butuh kayak step by step yang panjang, itu bisa dilakukan dengan record ya, screen record, kemudian bisa ditaruh hasilnya paste atau fail kayak gitu. Itu masing-masing test case ada seperti itunya memang. Nah, jadi harapannya ketika ada evidence situ, teman-teman developer yang mengerjakan itu tahu nih. Nah, kan jadi tahu nih misalkan bagian mana yang kurang gitu. Jadi kan kita tahu nih, testingnya seperti ini. Kemudian yang gagal hanya bagian ini. Kayak gitu. Nah jadi kita bisa tahu nih dan bisa memastikan bagian ini yang kurang dan harus diperbaiki sesuai dengan acceptance kriteria. Oke, baik. Jadi memang ada sedikit perbedaan ya Mas Burhan antara QA engineer yang automation dan juga manual. Betul. Nah, di samping itu tadi Mas Burhan juga sempat bahas mengenai checklist ya di pull request ya. Mungkin Mas Burhan bisa kasih beberapa checklist yang ada di PR tersebut Mas Burhan. Oke ya, tadi kan berbicara mengenai checklist ya. Yang pertama itu kita harus memastikan type of change gitu. Type of change ini bisa berupa apakah tiket yang kita kerjakan itu bug fix gitu. Kemudian itu new fitur. Kemudian breaking change atau enggak sih? Breaking change itu maksudnya ada banyak perubahan atau enggak gitu dalam kode yang sudah kita lakukan. Kemudian yang terakhir itu ada increase unit test coverage. Itu kan meningkatkan unit testing gitu. Ya memang kalau untuk tiket unit testing ini memang ada, tetapi jumlahnya tidak sebanyak tiket fitur baru ataupun bug fixing. Seperti itu sih.
Oke, selain type of change ini ada lagi Mas Burhan yang perlu diperhatikan oleh teman-teman ketika membuat apa ya istilahnya ya checklist dari penyelesaian task ini atau tugas ini. Oke, ada beberapa checklist ya. Yang pertama itu yang harus kita checklist itu kita tidak memberikan kode sensitif gitu. Kita harus memastikan gitu. Kita tidak ngoding ataupun ngasih data sensitif yang kita push kayak gitu, misalkan kayak secret atau apa kayak gitu yang kita push gitu. Kita harus memastikan hal itu. Oke, jadi kita harus pastikan bahwa kita tidak menyebarluaskan informasi sensitif ya Mas. Betul. Informasi sensitif ini kan ada beberapa Mas ya, kayak yang biasanya itu ada di .env gitu. File.env kan yaitu data sensitif semua itu isinya. Nah, kita harus memastikan kita nggak memberikan data-data itu ya, ataupun secret tertentu ketika kita misalkan mengakses ke third party ya, kita harus memastikan itu nggak kita push. Iya. Harus memastikan hal itu sih. Oke. Setelah melakukan itu ada lagi Mas Bar yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Yang kedua selanjutnya yaitu kita harus memastikan kode kita itu mengikuti convention yang sudah ada. Jadi kita nggak bisa serta-merta memberikan ataupun ngoding sesuai dengan keinginan kita. Tapi di dalam sebuah project itu kan punya design pattern gitu. Nah, itu kan ada seperti naming convention-nya harus seperti apa, pattern-nya juga harus seperti apa. Kita harus mengikuti itu. Jadi nggak kita mengikuti code style kita. Kebayang nggak kalau misalkan kita mengikuti code style kita, orang lain nanti gimana ngikutinya? Iya. Nah, gitu kan. Mungkin bisa saja ya dalam satu project itu ada style A, style B, style C dan lain sebagainya. Ya itu sangat ya. bisa itu. Kalau seperti itu jadi kan kesulitan nanti orang lain yang mengerjakan. Ya seperti itu sih. Oke, selain code convention dan juga design pattern, ada lagi Mas Bran checklist yang perlu diperhatikan oleh teman-teman engineer refactory. Oke, selanjutnya yaitu kita bisa melakukan self review ya. Self review di sini artinya kita mereview kode yang sudah kita push kayak gitu. Ya, ataupun bahkan sebelum itu pun kita bisa memastikan hal itu sih Mas. Kayak kita mau nge-push kayak gitu. Kalau di VS Code itu kan ada changes-nya itu apa aja gitu. Kita harus memastikan nih. Biasanya sih kadang hal yang paling sering dilakukan itu kayak console log kayak gitu, ataupun print ataupun ya sejenisnya kayak gitu. Log-log yang kita itu pingin misalkan ngedebug sesuatu nggak buat ngecek gitu. Nah, itu lupa buat kita hapus ya gitu. Nah, itu tujuannya self review salah satunya itu. Kemudian selain itu kan kita bisa ngecek juga apakah misalkan kondisi yang condition yang kita berikan misalkan di dalam sebuah project itu sudah ada di yang sebelumnya kayak gitu kan redundant. Nah, itu bisa kita simplify lagi sih hal-hal seperti itu. Jadi itu salah satu tujuannya self review. Walaupun di dalam project itu biasanya ada yang mereview ya tech lead-nya, tech lead atau engineer lain. Tapi kalau misalkan kita memastikan di kita self review, artinya ya kita memastikan bahwa kode yang kita push itu memang sudah benar-benar sesuai kayak gitu, sesuai dengan apa yang mesti dilakukan. Seperti itu. Oke, jadi tadi beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ya Mas Bran. Ya, itu menyelesaikan sebuah task. Ya. Tadi sempat diceritakan ada type of change, kemudian perlu self review, terus kemudian melakukan dokumentasi tadi, kemudian juga tidak menyebarkan informasi sensitif. Jadi sebenarnya apa yang teman-teman lakukan ini sebenarnya sangat memudahkan bagi reviewer ya. Iya, sangat membantu bahkan di akhir pun juga teman-teman juga memberikan evidence ya bahwa hasil pekerjaan dari teman-teman ini sudah selesai gitu. Ya, itu. Oke, berarti bisa dikatakan untuk standarisasi menyelesaikan sebuah task di refactory ini terbilang cukup atau bahkan sangat terstruktur ya Mas Burhan. Iya, itu sangat terstruktur. Jadi ya kalau misalkan semua mengikuti hal itu kan itu jadi sangat membantu satu sama yang lain kayak gitu. Oke. Selain memudahkan engineer, memudahkan juga bagi reviewer ya Mas Burhan. Betul, reviewer. Kemudian QA pun itu bisa terbantu. Iya, karena kan QA yang ngetes tiket itu kan. Iya. Kalau ada evidence-nya
oh seperti ini kayak gitu. Oke. Nggak misalkan ngawang-ngawang lagi seperti apa dan itu sangat membantu dalam ya efektif ya, waktu yang lebih efektif dan efisien sih. Oke, ya cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih Mas Burhan. Saya Abdurrahman dari TechVelo Refactory undur diri dan selamat berjumpa di video berikutnya. Oke, thank you.